Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya anak-anak? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga orang tua kalian juga sehat walafiat ya. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini didoakan oleh orang tua kalian, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya pengen ngabisin dulu deh satu-satu ya. Yang pertama, Ahmad Khairi Habibullah, Ahmad Zian Fadil, Azhari, Johnny Khairul Ihsan. Mohon angkat tangannya ya. Muhammad Jayadin, Muhammad Alvin Huzaifah, Muhammad Hida Surgana, oke. Muhammad Fatih Zulfakar, Muhammad Yusuf Afif Fahezi, Azka Adila Aqsa, Zian Mahdiansah, oke. Kemudian Ahmad Hida Hasim, Bagus Suhendra, Fazi Habibur Rahman Adib, oh iya, Umam Ali Abdullah, Muhammad Fahri Ramdhani Al-Halil, oke. Agung Gumlah, ini nama menteri nih kayaknya nih. Muhammad Ikram Ahyadi, mohon angkat tangannya ya. Muhammad Asrul Mizan, Muhammad Hisam, Muhammad Sayyid Karim, Masya Allah. Muhammad Zayyan Sabani, Rasya Maulizi, Satya Jaya Wiguna, dan terakhir Zian Dafa Maulana Hamadan. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, yang pertama apa? Doa. Supaya apa berdoa? Supaya kita mendapatkan barokah ya. Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam berdoa ini saya mohon minta kepada Zian Mahdiansah untuk memimpin doa. Nah, silakan Zian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, terima kasih kepada Zian Mahdiansah yang sudah memimpin doa ya. Kemudian silahkan bagi yang belum masukkan baju, masukkan dulu bajunya. Yang belum merapikan kah bajunya silahkan dirapikan. Sudah semua? Oke, terima kasih atas kerapian kalian. Dan kemudian kalau ada sampah di bawah mejanya, silahkan mohon minta tolong untuk dipungut ya. Kalau ada sampah. Sudah ya? Oke, sebelum belajar saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Mungkin sepatah kata, dua patah kata ya. Bahwa sebuah kata mutiara ya. Rasulullah bilang ya, kalau kita pengen sukses dunia, maka itu harus kita raih dengan ilmu. Maka barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus kita raih dengan ilmu ya. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat atau kedua-duanya, maka itu juga harus diraih dengan ilmu. Maka ilmu ini sangat penting buat kita ya. Itu adalah perbedaan kita antara manusia dengan binatang. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Maka kalau kita ingin berbeda daripada binatang, maka harus jadi orang berilmu.
biar kita tidak mudah dibodoh-bodohi orang, biar kita tidak mudah ditipu, biar kita bisa mengembangkan masa depan kita, biar kita bisa meraih kesuksesan. Itu harus dengan ilmu. Nah, oke, sebelum pembelajaran kita akan ice breaking dulu ya, untuk supaya lebih semangat dulu. Pada semuanya, ayo kita berdiri dulu untuk ice breaking. Oke, saya memulainya dengan ucapan 1, 2, 3 ya. Siap? 1, 2, 3. Konsentrasi. Mizan. Oke, stop. Sudah, itu Arya tidak konsentrasi ya. Jadi ini ada teman-teman kita yang tidak konsentrasi ya. Oke, silahkan duduk ya. Nah, jadi ice breaking tadi untuk menguji daripada konsentrasi kita, untuk menguji daripada sejauh mana kita fokus terhadap sesuatu. Ini Arya lapar bagaimana Arya? Pusing, Masya Allah. Sudah makan belum? Oh, sudah. Oke. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas, ada yang tahu nggak apa yang kita bahas? Kita akan membahas daripada materi yang berjudul, bertemakan perdagangan internasional ya. Sebelum itu saya pengen nanya dulu nih, ada yang nggak tahu nggak apa itu perdagangan internasional? Coba acungkan tangannya yang tahu. Ida, apa Ida? Perdagangan antar negara. Yang lain, yang tahu angkat tangan. Apa Hasim, Hisam? Nggak tahu. Yang lain, yang tahu, ada nggak? Ezi? Oke. Ada yang lain? Alpin, apa Alpin? Kegiatan memenuhi masing-masing kebutuhan negara. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Nggak ada. Oke, semua yang dikatakan teman-teman kalian itu sudah benar semuanya ya. Nah, akan tapi pada pembelajaran kali ini untuk lebih mendalami lagi apa itu perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita akan belajar ya menggunakan metode yang namanya problem based learning ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Oleh karenanya, sebelum ke sana saya akan menampilkan beberapa gambar dulu ya di slide. Gimana? Di kantor saya ya, di meja saya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada yang menyela ya. Oke, saya sebelumnya akan menampilkan beberapa slide ya, dan beberapa video. Nah, ini materinya tentang perdagangan internasional. Oke, bisa dilihat di depan? Jelas nggak? Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini lagi ngapain sih? Panen? Panen apa? Gandum. Apa? Gandum. Dari mana tahu gandum? Oh iya kan. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah, kali ini lagi apa ini? Mengemas apa? Mengemas apa? Beras. Memproduksi beras. Oh, produksi tepung. Segitiga biru ya, bukan segitiga baru. Apa? Produksi tepung ya. Oke, betul ya, lagi produksi tepung, proses packaging ya. Nah, kalau ini ya pasti sudah semua makan apa kira-kira? Makan mie Indomie. Yang sebelah kirinya lagi belanja mie, kalau yang sebelah kanannya lagi ngapain? Lagi mengemas mie ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada ini sih kira-kira bapaknya siapa ini? Ada yang tahu nggak bapaknya siapa ini? Bapaknya Isam. Kira-kira ini orang Indonesia Pak? Orang Indonesia atau orang luar negeri?
Ya, memang kalau dari mukanya orang luar negeri ya. Kira-kira lagi ngapain ini? Belanja apa? Baju, baju batik ya, baju batik gitu, kelihatan jelas ya. Nah, kalau ini lagi ngapain kira-kira? Hah? Lagi? Ini kira-kira di mana ini? Pelabuhan mana? Yang jelas bukan pelabuhan Lembah ya, bukan ya. Ini pelabuhan besar ini ya. Nah, ini proses kegiatannya bongkar muat barang ya. Nah. Oke, selanjutnya terkait dengan saya akan menampilkan sedikit video ya. Oke. Sebentar. Silakan disimak ya. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahannya yang melimpah atau negara Timur Tengah yang kaya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan tentunya disempit bisa kebutuhan pangannya, atau negara-negara yang justru hasil pertanian dilimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara, dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Hanya untuk negara, impor juga sangat berperan bagi produsen memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Terlihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya cara ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor alat, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peran ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video Google. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kami. Serta ikuti kami juga di Instagram Google Channel untuk dapat info dan kesempatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sudah jelas tidak anak-anak untuk videonya? Jelas ya? Semua sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham tentang video tersebut, saya ingin menunjukkan beberapa artikel dulu ya sebelum ke studi kasusnya. Bentar dulu. Oke. Judul artikelnya apa kira-kira Pak Gong?
Negara tropis yang kecanduan gandum. Ini artikel pertama ya. Kemudian artikel yang kedua. Ya, ini Indonesia bisa ekspor batik ke luar negeri. Hebat banget kita sebenarnya. Kita tuh punya sumber daya alam yang banyak gitu ya. Mulai dari emasnya, budayanya juga bagus gitu ya. Nah, tergantung sekarang kita gimana mengelolanya gitu. Kemudian artikel ketiga, mengapa ponsel lokal masih tertinggi dari negara lain, masih tertinggal dari negara lain? Nah, kalau beli HP pasti kebanyakan Samsung gitu ya, pasti kebanyakan Vivo. Kalau brand-brand lokal yang kayak Advan gitu, kayak Evercost itu sudah mati kayaknya gitu ya. Nah, dari ketiga masalah ini akan kita bedah, akan kalian diskusikan kenapa kok bisa seperti itu. Kenapa kok Indonesia itu kecanduan gandum? Kenapa kok Indonesia itu bisa ekspor batik? Kenapa kok kita itu masih ekspor HP? Nah, itu akan kita bedah, akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Paham Tom? Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini apakah semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi? Sudah? Oke, kalau kalian sudah duduk di berdasarkan kelompok, nah saya akan membagikan kalian artikel berdasarkan kelompok kalian ya. Sebentar. Untuk ini, oke. Ini untuk materinya ya. Ini untuk artikelnya silahkan dibagi ya, dibaca satu orang ya. Itu ada 6 ya. Mohon dibagikan ke teman-teman yang lain. Dah. Oke, sebelum membaca artikelnya, saya akan membagikan LKPD ya. Tahu nggak apa itu LKPD? LKPD itu tempat kalian akan menjawab ya, menjawab hasil diskusi kalian. Ya, nanti di dalam LKPD ini ada nama kelompok, kalian tulis saja kelompok 1 tulis kelompok 1 ya. Kelompok 2 tulis kelompok 2, kelompok 3 tulis kelompok 3. Dan tulis juga nama anggota kelompoknya ya. Di sini saya menulisnya ada 6 ya, tapi kalau ada lebih anggotanya silahkan tulis di bawah saja ya. Oke, untuk kelompok 2. Oke, setelah kalian nanti mendiskusikan hasilnya ya. Setelah kalian mendiskusikan hasilnya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Silahkan nanti kalian tunjuk ya, siapa yang akan mewakili kelompok kalian untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Paham, Tom? Halo? Paham, Tom? Oke, sekali lagi, setelah kalian mendiskusikannya, kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak untuk terkait dengan LKPD-nya? Cara mengisi LKPD sudah paham? Kelompok 2 gimana kelompok 2? Sudah paham? Kelompok 1? Paham. Kelompok 3? Paham? Oke. Sebelum kalian mengisi LKPD-nya, silahkan dibaca dulu artikelnya ya. Silahkan saya kasih waktu 4 sampai 5 menit untuk membaca artikelnya. Itu artikelnya ada sekitar 6 ya, silahkan nanti dibagi satu-satu, silahkan dibagi. Sudah dibagi?
Silakan dibaca dulu ya, kalian tandai mana kalimat yang penting gitu. Mana kalimat yang penting. Nah, untuk yang ini nanti artikel ini akan kalian cocokkan dengan teori di sini. Oh, betul, ternyata perdagangan internasional itu disebabkan oleh A. Gitu ya. Misalkan, mengapa ponsel lokal masih tertinggal di negara lain? Kalian cari sebabnya apa di sini? Kenapa sih Indonesia itu tertinggal ponselnya? Kalian cari sebabnya di sini. Kalian cocokkan dengan teori yang di sini. Di sini kan materinya nih. Oh, di sini kan ada faktor-faktornya. Di sini ada faktornya, ada perbedaan alam. Di sini ada perbedaan tingkat kualitas SDM. Di sini ada perbedaan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, kalian cocokkan dengan yang di sini. Paham? Ada yang mau bertanya? Nah, silahkan dibaca dulu ya. Tandai yang perlu kalian tandai gitu ya. Di garis bawahi saja. Sudah di Jayadin, kenapa Jayadin? Ngantuk? Pusing? Sakit? Kalau sakit boleh istirahat dulu ya. Sakit? Enggak. Dibagi artikelnya. Ada banyaknya. Silakan dibagi dulu, dilepas. Dia kan satu. Dibagi. Kasih sama-sama satu ya. Sudah dibagi artikelnya. Bukan dibagikan aja. Iya, satu itu sama-sama ya. Disobek. Ya. Kasih sama-sama satu ya. Kasih temannya sama-sama satu. Ya. Kalian tandai dulu apa yang penting ya. Yang penting dari artikel tersebut, tandai mana yang kira-kira menyebabkan kok perdagangan internasional itu bisa terjadi gitu. Paham nggak? Alpin, paham nggak? Kalian tandai ya, garis bawahi. Kalian bisa garis bawahi dia, garis bawahi mana yang sekiranya penting dan menyebabkan perdagangan tersebut terjadi ya. Bisa digaris di sini. Hah? Gimana? Boleh. Kenapa? Iya, dijawab 3 pertanyaan ya. Nah, sorghum. Sorghum itu sejenis dengan umbi-umbian juga ya. Ya, semodel seperti gandum juga, cuman bukan gandum. Gitu. Untuk yang belum paham bisa bertanya ya. Gimana Hisam? Pulpen. Silakan jangan lupa diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Lebih aktif dengan kelompok kalian. Sekiranya ada yang belum dimengerti, silakan boleh bertanya pada saya. Ya. Gimana? Sudah? Sudah baca? Kalau penting coret pakai gimana? Di garis bawahi aja ya. Garis bawahi. Sini bisa sampai sini. Ya, boleh. Silakan yang mau bertanya ya. Kalau ada sekiannya kalimatnya yang belum mengerti, silakan bertanya saja. Kenapa? IKM. Mana? Industri kecil menengah. Nah, IKM, UMKM atau UKM ya. Itu sejenis lah. IKM industri kecil menengah. Kalau UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Kalau UMKM, kalau UKM usaha kecil menengah. Kan ada kan itu, dibaca aja ya.
Kalian fokus pada pertanyaan ya. Di LKPD-nya ada 3 jenis pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Ya. Kalian akan menjawab LKPD-nya. Silahkan fokus kepada LKPD yang sudah saya kasih ya, atau lembah kerja ya, lembah kerja peserta didik. Ada 3 pertanyaan di sana. Ya. Yang pertama, apa makna perdagangan internasional dan mengapa antar negara melakukan perdagangan internasional? Nah, itu kalian fokuskan di sana ya. Berdasarkan artikel tersebut. Di mana? What? Mana? CNBC itu media nih ya, media berita ya. Ya. Gimana? Kan ya beda artikelnya apa makna internasional dan apa antara negara internasional kan Iya. ya. Kalian jawab secara teoritis dulu. Teoritis. Apa sih perdagangan internasional menurut hasil diskusi kalian? Nah, nanti untuk artikelnya untuk menjawab poin nomor 2 dan 3 nanti. Secara umum dulu. Yang nomor 1 tuh jawab secara umum ya. Perdagangan internasional secara umum. Ya. Ya. Yang nomor 1 itu jawab pertanyaannya secara umum, secara global. Perdagangan internasional itu maksudnya apa secara umum ya? Ya, maknanya secara umum. Adapun poin nomor 2, pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3 itu nanti akan kalian jawab berdasarkan artikelnya ya. Gimana? Iya. Pertama negara koefisien non gandum. Di itu apa dari arti perdagangan internasional? Ya, kalau nomor 1 itu kamu jawabnya secara umum, perdagangan internasional itu apa, maknanya apa, pengertiannya apa, berdasarkan diskusi kalian. Ya, setelah membaca, setelah menyaksikan video tadi, setelah melihat gambar tadi, setelah membaca artikel ini, perdagangan internasional itu apa. Nah, untuk soal yang nomor 2, mana tadi soalnya? Oke. Untuk yang soal nomor 2, berdasarkan artikel yang kelompok membaca apa dan bagaimana faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, dalam artikel ini, apa sih penyebab perdagangan internasional itu terjadi? Ngerti nggak? Ya. Nah, di sini kan ada penyebabnya kan ya? Nah. Gimana? Ada yang belum dimengerti? Ada yang mau bertanya nggak? Nah, gimana? Sudah paham nggak? Paham. Ya, Mas. Paham nggak? Ya, pertanyaannya sudah paham nggak? Sudah. Jadi sekali lagi yang nomor 1 itu kalian jawabnya secara umum. Perdagangan internasional itu apa yang kamu pahami dari gambar tadi, dari video tadi, dari gambar yang sudah saya tampilkan, dari artikel yang kalian baca itu perdagangan internasional itu apa? Yang nomor 2, ya secara umum, secara global. Nah, kalau yang nomor 2 sama nomor 3 itu kalian jawabnya berdasarkan artikel yang ada, yang kalian baca. Apa sih penyebabnya di sana itu? Ya. Paham? Nah, dan yang nomor 3 itu nanti setelah presentasi kelompok akan presentasi. Nah, dari kelompok ya, yang nomor 3 itu nanti akan kalian ringkas. 3 orang maju ya. Kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Kalau diwakili saja nanti ya. Kalau semua maju dong taruhan namanya gitu. Santai aja ya. Relax.
Silakan didiskusikan lanjutnya. Gimana? Tidak paham? Hari gimana? Oke. Gimana ini? Sudah paham, Fadel? Ya. Kalau sudah paham, nah, tinggal dijawab saja ya. Untuk soal nomor 3 itu nanti kalian menunggu presentasi dari kelompok lain ya. Ya. Ya, kalau yang pertama kan sudah kamu kerjakan nomor 2 kan? Tinggal kelompok yang lain yang belum menyampaikan. Silakan lebih didiskusikan dengan kelompoknya ya. Dia samar. Gimana? Dia samar. Artikelnya beda-beda ya. Kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, kelompok 3 beda artikelnya. Gimana? Ya. Iya. Kalau kalian satu kelompok itu sama artikelnya. Kelompok 1 beda sama kalian. Beda-beda ya. Beda-beda kelompoknya. Mas Syed, ada yang belum dipahami nggak Syed? Sudah paham? Hah? Sudah paham Syed? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya.
Oke, saya beri waktu lagi 15 menit ya untuk diskusinya ya. Lima belas menit lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Gimana? kelompok sama Kenapa? sama artikelnya. Semua kelompok berbeda artikelnya ya, beda-beda. Nggak sama ya. 15 menit lagi semua jawaban kelompok kalian harus sudah selesai ditulis ya. Setelah itu akan kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kenapa? Yang ini artikelnya, ini yang materinya ya. Jadi kan bisa dilihat di sini tuh kan perdagangan internasional kan disebabkan kalau di sini kan ada 3 tuh. Pertama perbedaan sumber daya alam, ya. Kedua perbedaan tingkat kualitas SDM, ketiga perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini tuh apa sih yang ada di sini sesuai dengan yang di sini tuh? Itu maksudnya. Hah? Ngerti nggak? Lanjutkan ya. Gimana Gong? Oke. Ya sebenarnya bisa kamu contohkan sesuai dengan contoh artikel di sini ya. Ya dong. Iya, kalau itu. Ya, bisa contohkan di sini. Contohnya dari situ bisa ya. Ini gimana? Sudah sampai mana? Oke. Gimana Nizam? Siapa namanya lupa? Nizam. Kenapa? Harapan. Kamu sakit? Kalau sakit ya boleh di luar ya. Boleh istirahat. Nggak apa-apa. Kalau pusing ya boleh istirahat dulu ya. Nanti kamu pingsan, repot teman-temanmu nanti. Boleh. Sudah ya. Gimana? Sudah. Berdasarkan artikel kelompok yang kelompok baca apa dan bagaimana faktor yang dapat mendorong
jadinya pada Islam. Sesuaikan dengan artikel di sini. Nah, di dalam ini kan materinya ya. Di dalam materi kan faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional kan ada tiga. Satu, dua, tiga kan. Nah, di sini tuh apa sih yang sesuai sama ini tuh? Gitu loh maksudnya. Hah? Gitu dong. Ini krisis sumber daya manusia. Iya silahkan. Itu loh maksudnya. Paham? Paham maksudnya? Halo, paham maksudnya? Dicari berdasarkan sudah paham. Mau agama. Sudah paham, Abed? Oke, kalau sudah paham, silakan dibantu teman-temannya ya. Siapa nanti yang presentasi? Siapa? Siap-siap Fatih ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, satu orang mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan ya. Udah selesai nggak? Dah? Udah paham? Zian, paham Zian? Silakan terus lanjutkan ya. Udah. Baik. Silakan ditulis. Sepuluh menit lagi ya. Siap-siap kelompok satu pertama ya. Kelompok satu. Setelah kelompok satu diikuti kelompok dua dan kelompok tiga. Siap-siap untuk maju. Silahkan selesaikan jawabannya ya. Ya. Silakan tuliskan jawabannya di LKPD. Sumber daya manusia. Krisis sumber daya manusia.
Sudah sampai mana? Coba. Mana artikelnya? Nah, sini. Sini. Sama ininya juga kan kata Iya, kalau itu ya sama ya. Nah, dalam artikel ini kira-kira ya. Silakan diselesaikan ya. Apa yang belum dimengerti? Nah, saya sedikit terangkan ya. Dari artikel ini, ya, ini artikel nih. Dari artikel ini kok bisa Indonesia impor gandum terus? Nah, itu yang mesti kamu cari tahu dari artikel ini. tidak bisa. Nah, ya. Apa penyebabnya Indonesia impor gandum terus? Paham tuh? Kenapa nggak tanam di Indonesia saja gandumnya? Itu dijelaskan di situ juga. Dijelaskan. Yang sesuai soal tidak ada soalnya di surat itu. Hah? Tidak ada di soalnya kayak gitu. Iya, tapi itu kan termasuk daripada penjelasan di sana ya. Kelompok terus setiap kelompok majunya selama 4 menit kelompok lain. Ya. Oke. Silakan ya, 8 menit lagi. Apa coba kamu? Maaf. Ada yang belum mengerti nggak? Kalau belum mengerti silahkan boleh ditanya ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Apa? Betul, tidak. Gimana Alvin? Sudah Alvin?
Wahyu sudah paham? Insya Allah ya. Lagi 4 menit. Siap-siap ya. Siap-siap setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ini dua sampai Silahkan diperhatikan artikelnya ya, dibaca betul-betul. Sudah? Gimana? Yang sini bagaimana? Yang C nanti setelah kalian menyimak presentasi dari kelompok yang lain ya. Ya, yang disampaikan sama kelompok lain itu apa? Nah, itu kalian rangkum juga. Sudah? Alvin sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, segera ya. Sudah semua? Gimana kelompok 1 sudah? Halo kelompok 1. Halo kelompok 1. Halo, sudah apa belum? Kelompok 2 sudah apa belum? Sudah? Sudah apa belum? Sudah, oke. Kelompok 3? Sudah? Oke, sebelum presentasi ya, coba kita berdiri semua ya. Silahkan berdiri semua dulu. Kita tepuk semangat dulu untuk mengetes konsentrasi. Semakin siang semakin panas, semakin ngantuk ya. Oke semuanya ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, semuanya tepuk 1 kali ya. Kalau saya bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam, jangan ada yang tepuk tangan ya. Paham semuanya? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Aduh. Ini sudah mulai, kayaknya udah mulai kepanasan ya. Oke, sekali lagi ya. Tepuk malam. Aduh, bau. Oke, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang,
tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Halo, Riza. Oke, silakan duduk ya. Silakan duduk, siap-siap untuk presentasi ya. Oke, silakan. Mulai dari kelompok 1 ya, semuanya berdiri. Ya, silakan semua berdiri dulu. Silakan, siapa yang mau mewakili untuk membaca hasil presentasinya? Nanti yang lain jangan lupa kalau ada temannya yang mau bertanya, dijawab ya. Oke, Alvin, di sini saja Alvin. Alvin, karena di sini ruangannya nggak cukup, ya cukup yang mewakili saja. Silakan bagi kelompok yang lain untuk menyimak karena kalian akan menjawab soal nomor 3. Silakan sekali lagi kelompok yang lain menyimak betul-betul hasil presentasi dari kelompok yang lain. Silakan Alvin. Dari poin pertama. Besaran soalnya ya. Silakan yang lain. Ya. Soal pertama, apa makna perdagangan internasional dan mengapa antar negara melakukan perdagangan nasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan kegiatan ini dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara, karena setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Contoh, Amerika Serikat tidak dapat memproduksi minyak, maka ia harus mengimpornya dari Arab Saudi. Dan Arab Saudi tidak bisa memproduksi makanan-makanan jadi atau yang lain, maka ia harus mengimpornya dari Arab Saudi, dari Amerika Serikat. Oke, lanjut. Poin kedua, berdasarkan artikel yang membaca apa dan bagaimana faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke, sih. Berdasarkan artikel membatik untuk negeri, karena batik mendapatkan prioritas pada negara luar karena dinilai mampu menjadi daya angkut pasar dalam mendapat nilai tambah. Faktor pendorong yaitu diminatinya batik oleh negara-negara luar. Contohnya, pada semester 1 tahun 2019, ekspor batik bisa mencapai 17,99 juta US dollar. Sementara tahun 2018 bisa tembus hingga 52 juta US dollar. Dan negara tujuan utama pengapalannya produknya antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Dan pengembangan batik ini sudah diperbagus dan atau dipercanggih oleh teknologi seperti AI dan lain-lainnya. Dan oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan nilai batik dengan penguatan branding dan ini hak kekuasaan intelektual, dan sudah dihubungkan oleh UNESCO sebagai representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu. Karena hal ini akan mendorong semangat para pengrajin batik di Indonesia sebagai kebanggaan Indonesia untuk menggunakan batik dengan berbagai corak, warna, dan bahan asli Indonesia sebagai identitas negara Indonesia. Oke, silakan bagi kelompok yang lain yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Ada yang mau bertanya tidak? Atau sudah paham atau bagaimana? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Silakan kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham apa belum yang disampaikan kelompok 1? Paham apa belum? Oke, sudah paham ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 duduk ya. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan berdiri dan yang mewakili silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Silakan maju, Satria. Sini Satria. Silakan kelompok yang lain dengarkan dengan baik, simak dengan baik. Dan hasil penyampaian dari kelompok 2 silahkan ditulis juga di
di LKPD kalian? Silakan Satria, kelompok 2. Apa makna perdagangan internasional dan mengapa antar negara melakukan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Oke, berdasarkan artikel yang kelompokmu baca, apa dan bagaimana faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional? Pada dasarnya perdagangan internasional muncul di latar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan yang lain berbeda. Gandum bukanlah tanaman asli Indonesia dan tanaman subtropis yang sulit dibudidayakan di Indonesia. Sudah? Dah. Oke, silakan bagi kelompok 1 yang mau bertanya, ada nggak? Kelompok 1 sudah paham? Oke, kelompok 1 sudah paham katanya. Kelompok 3 yang mau bertanya siapa? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Oke, sudah paham ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk katanya. Dan yang terakhir kepada kelompok 3, silahkan yang mewakili untuk maju ke depan. Besar-besar soalnya ya, supaya bisa didengar oleh temannya Zayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berdiri saya di sini akan mempresentasikan materi hari ini. Soal yang perdagangan internasional dan mengapa antar negara melakukan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Dengan B, berdasarkan artikel yang kelompok membaca, apa dan bagaimana faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional? Pertama, krisis sumber daya manusia atau SDM berkualitas, khususnya dalam software, engineering, serta penguasaan teknologi, baik untuk perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Jadi masalah utama pengembangan industri ponsel di tanah air. Itu yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor Android. Untuk perangkat keras ponsel, Janu menyebut pabrik ponsel domestik saat ini belum mampu memproduksi chip, mainboard, semikonduktor, dan LCD monitor. Di dunia saja masih sedikit pabrik yang bisa produksi LCD. Karena itu biasanya kita impor langsung untuk sudah ada pabrikan dalam negeri yang bisa produksi baik. Tapi teknologinya masih asli. Yang ketiga, masalah di kita itu kekurangan SDM yang ahli, khususnya software engineer kita masih kalah dari India. Programming buat software itu nggak gampang. Lulusan sini pun kan jarang yang mengambil software engineering. Tampaknya dia mencontohkan rencana kementerian membuat regulasi terkait pengaturan email International Mobile Equipment Identity bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kominfo. Oke, silakan bagi kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau bertanya, silakan. Silakan bertanya apapun yang ingin kalian tanyakan dengan kelompok 3. Mungkin yang belum dimengerti. Silakan kelompok 1. Mengapa Indonesia kekurangan software? Silakan jawab kelompok 3. Silakan teman-temannya boleh bantu ya. Mengapa Indonesia kekurangan software? Katanya itu. Masalah kita itu kekurangan SDM yang ahli, khususnya software engineer. Kita masih kalah dari India. Programming buat software itu nggak gampang. Lulusan sini kan jarang yang mengambil software engineering. Jadi kesimpulannya bisa dipahami nggak?
Bisa dipahami nggak jawabannya itu? Mengapa Indonesia kekurangan SDM? Nah, silakan dijawab. Ya silakan, nggak apa-apa ya. Mungkin kelompok satu menyoroti itu gitu ya. Silakan diskusikan ya. Kenapa Indonesia kekurangan SDM? Teman-teman yang lain bisa membantu untuk menjawabnya ya. Karena di desa Indonesia itu pun kan jarang mengambil software sendiri, makanya dia menggunakan rencana konkret membuat regulasi software operasional oleh ekonomi Bisa dipahami nggak jawabannya? Apa kegunaan email? Oke, silakan. Bisa jawab nggak? bersama dan kemudian komunikasi dan informatika. Apa kegunaan email di HP kalian tuh? Kalian punya HP nggak? Kalian punya HP nggak? Hei, halo, kalian punya HP nggak? Di HP kalian tuh ada namanya email, ya. Kalau di KTP namanya NIK, NIK. Ya. Kalau di HP email namanya. Kalau di komputer ya mungkin sejenis chip kali ya. Ya. Email itu kayak nama identitas HP-nya, identitas SIM kartunya. Ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Sudah? Sudah? Yang kelompok satu sudah dijawab ya? Oke. Kalau sudah, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Silahkan duduk ya. Oke, saya berikan waktu, udah dengarkan? Saya berikan waktu 2 menit untuk kalian menjawab pertanyaan nomor 3 yang di LKPD kalian sesuai dengan presentasi dari kelompok yang lain. 2 menit. Go, silahkan ya. Sudah? Kelompok 2 sudah apa belum? Ayo, lanjutkan. Kelompok 1 gimana? Belum. Kelompok 3 udah apa belum? Belum. Segera ya.
One minutes. 1 menit lagi. Sudah kelompok 3? Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 1? Gimana kelompok 1? Sudah? Tadi sedikit. Oke, sudah ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya pengen sebelum kita akhiri diskusi kita, saya pengen salah satu daripada kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Coba dari kelompok 3 dulu. Menyimpulkan hasil diskusi dari semua kelompok. Coba yang kelompok 3 silakan. Coba Zayan, silakan Dodi Zayan. Ya, menyimpulkan dari semua. Nggak apa-apa. Yuk. Apa? Iya, dibaca, boleh dibaca. Ayo. Besar soalnya Zayan. Karena setiap negara memiliki produksi yang berbeda-beda, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara, begitu juga tingkat kualitas SDM dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kelompok 3 sudah menyimpulkan ya. Silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah adanya saling butuh antar negara, karena setiap negara memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Makanya mereka sering memenuhi satu sama lain. Misalnya, negara yang memiliki kelebihan akan mengimpornya kepada negara yang memiliki kekurangan dan saling melengkapi. Oke, kesimpulan yang bagus ya dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 untuk menyimpulkan. Ayo. Beberapa pelajaran Dapat kita simpulkan. Besar soalnya tidak. Dapat kita simpulkan dari kelompok lain juga faktor pendorong yang membuat proses ekspor dan impor terjadi juga karena Indonesia kekurangan ahli yang bisa mengolah sumber daya yang ada di Indonesia atau lain. Oke, terima kasih atas kesimpulan kalian. Kita beri aplaus untuk kalian semua dulu. Oke, dari semua kesimpulan kalian yang sudah kalian sampaikan, itu paling tidak memuat 3 poin ya. Penyebab terjadinya perdagangan internasional ya. Yang pertama, sumber daya alam yang terbatas. Setiap negara punya sumber daya alam berbeda-beda ya. Indonesia beda sumber daya alamnya, Singapura sumber daya alamnya berbeda, apalagi negara-negara lain ya. Begitu juga dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah faktor sumber daya manusia. Ada negara yang sumber daya manusianya lemah, dia punya kekayaan alam yang banyak tapi SDM-nya rendah. Dia punya SDA-nya sedikit tapi SDM-nya tinggi. Contoh misal kayak Singapura ya. Singapura itu nggak ada lahan pertanian, nggak ada sawah, nggak ada, tapi mereka SDM-nya tinggi-tinggi. Lah kita Indonesia tambak emas ada, sawah banyak, hutan banyak, tapi SDM kita masih rendah gitu ya. Dan yang ketiga adalah budaya ya. Budaya itu bisa menentukan, bisa menjadi penyebab perdagangan internasional. Kita punya budaya batik
dan negara dan bangsa kita itu punya budaya yang banyak gitu. Mulai dari budaya di bidang pariwisata, contoh kalau Bali, kenapa orang mancanegara itu banyak ke Bali? Karena mereka suka budayanya, ya? Budaya adatnya. Nah, itu bisa menjadi nilai jual untuk untuk ekspor dan impor. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak sebelum saya tutup pembelajarannya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, sebelum itu kita sekali lagi ya kita ice breaking dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, seperti tadi ya. Ini karena sudah siang, ngantuk dan kepanasan. Oke. Kalau saya bilang tepuk malam, tepuknya 3 kali, ya. Kalau saya bilang tepuk malam, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk siang, nggak usah tepuk tangan. Paham? Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Oke, silakan semuanya duduk ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin kalian mengisi dulu ya lembah refleksi belajar. Ini akan silahkan bukan individu-individu ya, satu orang. Tulis namanya dan nama kelasnya. 2, 3, 4, 5. Karena kurang ya. 4. Setelah kalian isi itu tinggal dicentang saja ya. Tinggal kalian centang lalu kumpulkan ke saya ya. Bagaimana ngisinya? Pakai gini ya. Satu aja diisi ya. Checklist salah satu. Ya. Checklistnya satu saja ya. Ya. Silakan yang sudah kumpulkan ke saya ya. Sudah. Oke, Hisam sudah ya. Yang lain? Sudah. Oke, terima kasih Rasya. Oke, sini. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sini. Oke, terima kasih Satya. Oke, terima kasih Ridho. Oke. Sudah semua ini? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sudah? Sudah? Sudah belum? Terima kasih. Sudah semua? Oke, sudah semua ya. Terima kasih atas refleksinya ya.
Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas keaktifan kalian, atas keterlibatan kalian dalam diskusi kelompok kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.